Hari itu De terlihat sangat sibuk, karena jumlah pasien yang tiba-tiba membludak. Dia sampai tidak dapat menghubungi Ciara, sebab setibanya di rumah sakit, dia langsung dipanggil untuk memeriksa pasien yang mengalami kecelakaan. Dikala kesalahpahamannya dengan sang kekasih, dia seperti diuji dengan waktu yang tak kunjung ada. Bahkan jam makan siangnya sedikit terlambat, karena dia belum bisa beristirahat. Hampir pukul 2 siang, akhirnya De bisa bernafas dengan lega. Pria itu segera meminta Chandra untuk membelikannya makanan lalu masuk ke dalam ruangannya. Baru saja De menutup pintu, dia langsung dikejutkan oleh sebuah suara. Ya, tiba-tiba Ciara memutar kursi kebesaran De, hingga kedua pasang netra itu saling tatap. Ciara sengaja menunggu di dalam ruangan pria itu, karena memang tidak dikunci sama sekali. Mereka tak bicara, hanya ada sorot mata yang saling meminta kejelasan. Namun, pada akhirnya Ciara lah yang bangkit dari kursi dan segera menghambur untuk memeluk tubuh De dengan erat. Maaf. Maafkan aku, Pou. De terdiam, tidak seharusnya dia kesal pada Ciara hanya karena hal seperti itu. Namun, egoisme mengalahkan akal pikirannya, membuat dia terlihat seperti anak kecil yang selalu ingin dimengerti. Aku tidak bermaksud berbicara ketus padamu. Aku minta maaf, tapi please. Jangan diami aku seperti ini, aku tidak bisa. Kalau kamu marah, ayo bicara. Maki aku sepuasmu, supaya hatimu lega, jelas Ciara. Dia terus membenamkan wajah di dada bidang De, berharap pria itu akhirnya buka suara. Dari pagi aku menunggu kamu menghubungiku, aku selalu berpikir bahwa kamu memiliki waktu. Ternyata aku salah, aku yang tidak memahami pekerjaanmu, kamu sibuk sampai makan siang pun terlambat. Maafkan aku ya, ayo bicara seperti biasanya. Aku rindu suaramu, Pou. Mendengar itu, nyatanya membuat De tak bisa untuk tidak tersenyum. Pria itu pelan-pelan mengangkat tangan, lalu membalas pelukan Ciara. Dia juga meninggalkan kecupan di puncak kepala gadis itu. Kamu tidak salah. Dan seharusnya aku yang minta maaf karena sudah membuatmu khawatir. Hari ini aku memang sangat sibuk, sayang. Jadi maafkan aku, karena tidak sempat menghubungimu. Tapi Pou pergi begitu saja, tanpa pamit padaku. Dari sana, aku tahu aku salah karena membuat Pou marah. De mengembuskan napasnya kasar. Dia juga tidak tahu, kenapa dia bisa bersikap seperti itu. Tidak, aku tidak marah padamu. Kedepannya, aku akan berhati-hati dengan tindakanku, aku tidak akan memaksamu jika memang kamu tidak menyukainya. Mendengar ucapan De, Ciara pun mendonggak. Siapa bilang? Aku suka kok. Tapi apa? Tanya De sambil menyelipkan anak rambut Ciara. Dia mengangkat tubuh gadis cantik itu, lalu membawanya duduk di sofa. Ciara langsung menahan tubuhnya dengan meletakkan tangan di dada De. Dia kembali menggigit bibir, malu untuk mengatakannya. Kalau kamu tidak ingin bicara, ya sudah tidak apa-apa. Kali ini aku benar-benar tidak akan memaksa, ujar De, melihat kegelisahan di wajah kekasihnya. Namun, Ciara malah menggeleng, yang dia tangkap dari pembicaraan De, dia harus mengatakan apa yang sebenarnya. Atau pria itu akan tetap marah. Bukan seperti itu, aku hanya takut. Aku takut menginginkan yang lain, itu saja. Setelah mengatakan itu pada De, Ciara langsung menundukkan wajah. Pipinya merona entah sebab apa. De menatap lekat wajah Ciara. Meskipun gadis itu berusaha menutupi rasa malunya. Namun, tetap saja De masih bisa melihatnya. Aku sudah sering bilang, kalau sedang bicara, tatap lawan bicaramu. Kamu mengatakan apa tadi? Aku kurang mendengarnya. De sengaja menggoda Ciara, padahal telinganya masih berfungsi dengan sangat baik.
dan mampu menangkap apa saja yang dikatakan oleh gadis cantik itu. Mungkin dulu Ciara akan merasa takut, dan langsung patuh pada ucapan De. Akan tetapi tidak untuk sekarang, sebab Ciara malah memeluk leher De dan menyembunyikan wajahnya di dada bidang pria itu. Oh, bohong. Aku tidak ingin mengulanginya. De terkekeh. I'm serious, Mo. Aku benar-benar tidak mendengarnya dengan jelas. Ciara mengusapkan wajahnya hingga menyisakan rasa geli, sebab bulu-bulu pria itu seperti sedang diusap-usap. Aku tidak peduli. Kamu ingin bertemu ularku? Oh, jerit Ciara, sukses membuat pria tampan itu terkekeh semakin keras. Kenapa tidak bilang dari awal? Aku pasti akan memperlihatkannya kalau kamu mau. Tapi sedikit saja ya, dia masih malu padamu. Ish, tidak. Sekarang, Ciara semakin mencebikkan bibirnya, menyesal bicara seperti itu pada De. Tidak mau. Jangan bicara lagi, atau aku akan. Ciara menghentikan ucapannya, sebab dia merasakan sesuatu yang menggeliat di bawah sana. Gadis cantik itu menatap De yang tersenyum tipis. Ularmu bangun. Oh, waktu berlalu sangat cepat. Bahkan sidang putusan terhadap terdakwa Austin dan Rihanna akan segera diselenggarakan. Tepatnya hari ini, dua orang itu akan tahu hukuman apa saja yang harus mereka terima. Selama di dalam penjara, sebenarnya Austin sudah sakit-sakitan. Dia terus mengeluh, dadanya sesak, dengan jantung yang sering berdebar kencang. Terkadang karena dipukuli oleh sesama tahanan, Austin pernah masuk ke dalam rumah sakit. Namun, dia sama sekali tidak kapok dan selalu mencari masalah dengan berlagak seperti seorang tuan yang harus dilayani. Bukannya mendapat perhatian, pria itu malah dibuat babak belur. Hingga wajahnya membiru dengan darah yang mengalir dari beberapa sudutnya yang terluka. Austin dan Rihanna duduk di kursi terdakwa. Sementara telinga mereka terpasang untuk mendengarkan pasal demi pasal yang menjerat keduanya. Sepasang tangan Austin terpaksa diborgol, karena pria itu terus saja memberontak. Sementara Rihanna duduk dengan tenang, dia benar-benar ikhlas jika harus menerima hukuman, sebagai bentuk pengampunan terhadap keputusannya. Andrew, Clarissa dan Ciara terlihat datang dengan didampingi oleh Anek dan Chaka. Mereka semua mendengarkan dengan seksama, hukuman yang diterima oleh Austin dan Rihanna. Yaitu 20 tahun penjara dan denda 1 miliar untuk Austin. Dan 2 tahun penjara untuk Rihanna. Karena Rihanna telah melakukan tindakan percobaan pembunuhan, melalui obat yang ia berikan. Aku tidak akan pernah terima diperlakukan seperti ini, suatu saat aku akan membalasnya. Di wajah Austin, sama sekali tidak tergambar rasa bersalah. Dia bahkan menatap tajam pada Andrew, pria yang sudah menghancurkan hidupnya. Tidak peduli sebaik apa sikap sang kakak selama ini, ia sangat yakin itu semua hanya topeng belaka. Dia hanya ingin dipuji oleh orang lain, dan membuat papa menyayanginya. Aku tidak percaya jika aku hanya anak pungut. Papa sangat menyayangiku, hanya saja Andrew selalu menghalang-halangi, dan membuat papa terhasut. Ketukan palu hakim menyadarkan Austin. Karena tepat pada hari ini dia telah resmi menjadi seorang tahanan. 20 tahun adalah waktu yang sebentar, dia akan pastikan bahwa dia akan datang dengan kekuatan yang lebih besar. Awas kau Andrew! Teriak Austin saat dia dibawa oleh 2 polisi untuk kembali ke penjara. Dia terus berteriak seperti orang gila, tidak terima jika nasibnya jadi hina seperti ini. Dia jamin hidup Andrew tidak akan pernah tenang. Namun, siapa sangka, jika di dalam teriakan itu Austin malah seperti tercekik. Dia menggelepar dengan mata yang melotot tajam. Aus! Andrew yang kala itu sudah terlihat sehat, hendak melangkah mendekati Austin. Namun, Ciara dan Clarissa segera menahannya.
Tidak, Daddy. Jangan dekati dia lagi, dia bukan siapa-siapa, tegas Ciara, bicara dengan sorot matanya yang terlihat sangat serius. Ara juga tidak mau Daddy berhubungan lagi dengan dia. Dia sudah jahat pada Daddy. Sekarang kita hanya perlu waspada dan melihat kehancurannya, timpal Clarissa. Yang mana membuat langkah Andrew menjadi urung. Pria itu sebenarnya tidak tega, karena walau bagaimanapun dari kecil hingga sekarang mereka hidup bersama dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka. Kedua putri Anda benar, Tuan Andrew. Kini dia bukan lagi siapa-siapa, saya tahu hati Anda tidak bisa membenci seseorang. Tapi untuk yang satu ini, lebih baik Anda lupakan. Jika memang Anda sudah memaafkannya, biarkan pihak kepolisian yang menghukum dia, supaya dia jera. Lagi pula, Tuhan tidak akan mungkin salah kirim karma, jelas Anek, semakin membuat Andrew tak dapat menggerakkan kakinya. Dia tahu kini Austin tengah menerima pelajaran yang begitu berharga, semoga saja dengan ini semua adik tirinya itu bisa berubah. Dan bisa menilai dirinya bukan hanya sebelah mata. Baiklah, Daddy tidak akan pergi, putus Andrew, membuat Clarissa dan Ciara tersenyum. Mereka semua melihat Austin yang memekik dan terus merasa kejang-kejang, hingga akhirnya dia dilarikan ke ambulans. Sementara Rihanna dipegang oleh dua orang berseragam, dia menoleh ke arah keluarga kecilnya. Termasuk pria yang sangat dia cintai, air mata Rihanna mengalir deras, tetapi dalam tangis itu dia tersenyum. Melihat anak dan suaminya bisa berkumpul kembali seperti semula. Bunda De memutuskan untuk tidak menemani Ciara hari ini, pada sidang putusan Austin dan Rihanna, biarlah diwakilkan oleh saudara kembarnya. Dia tinggal menunggu kabar baiknya saja. Sebab dia pun sedang menyiapkan sesuatu untuk Ciara. Malam ini dia akan membawa kedua orang tuanya datang ke rumah keluarga Ramsay untuk meminang gadis cantik itu. Dia dan Andrew sudah sepakat tidak memberitahu Ciara. Dia ingin membuat sedikit kejutan, agar kekasihnya itu merasa haru. Sekaligus membuktikan bahwa dia pun bisa bersikap romantis, meskipun dia tipe pria kaku. Sayang, kamu sudah menyiapkan cincinnya? Tanya Zoya, yang kala itu tengah membungkus tas dan juga sepatu untuk Ciara. Wanita hamil itu tengah menyiapkan barang-barang yang akan dibawa ke kediaman mempelai wanita, bersama dengan Elle dan Jenny. Di antara mereka, hanya Elle yang belum hamil sampai saat ini, tetapi Chaka selalu meyakinkan istrinya, bahwa mereka akan dikaruniai bayi di waktu yang tepat. Sekarang mereka hanya bisa berdoa dan berusaha. Karena tidak akan ada perjuangan yang sia-sia. Sudah, Mom. Aku dapat rekomendasi toko dari Anne untuk mendesain cincin yang bagus, jawab De. Dia memang sempat mendiskusikannya dengan Anek, dan ternyata sang kakak memiliki beberapa teman yang membuka toko perhiasan. Baguslah kalau begitu, nanti soal dress biar jadi urusan Elle, iya, kan, sayang? Of course, Mom. Pokoknya beres, nanti kita buat couple dress di acara pernikahan Kak De. Aku akan mendesain untuk kita sekeluarga, jawab Elle antusias, belum memiliki kesibukan apapun sebagai ibu rumah tangga, memang membuat Elle kerap merasa jenuh. Jadi, dia memutuskan untuk tetap bekerja dan membuat desain yang begitu banyak. Jangan hijau lagi, Elle. Pakai warna lain, timpal Jenny, sambil memegang benda berbentuk kacamata yang memiliki ukuran imut-imut. Dia sampai tersenyum-senyum, merasa malu sendiri karena mengingat ukuran miliknya yang jauh lebih besar dari Ciara. Apalagi dia tengah hamil, maka kian besar pula semangkanya. Dan tentunya hal tersebut sang menguntungkan bagi si calon ayah. Pakai warna pink saja, tukas De. Padahal saat itu Zoya hendak bicara. Kenapa pink? Tanya Elle. Sudah, pokoknya aku mau warna itu, tegas De, sebab yang ada di pikiran pria itu sekarang adalah kue mochi berwarna pink.
Ketiga wanita berbeda generasi itu saling pandang, dan memilih untuk tidak berkomentar. Elle hanya mengiyakan saja keinginan sang kakak, lalu kembali membungkus barang-barang yang tersisa. Malam datang, saat itu di rumah Ciara sedikit ramai seperti akan diadakan sebuah jamuan. Ciara sendiri tak mengerti, kenapa sang ayah tiba-tiba menyuruh para asisten rumah tangga memasak banyak makanan. "Dad, memangnya kita akan kedatangan tamu?" tanya Ciara. "Daddy ingin membuat syukuran karena akhirnya Daddy sudah sembuh," jawab Andrew. Dia mengelus puncak kepala Ciara secara tiba-tiba, membuat gadis itu semakin merasa aneh. "Ganti baju sana, dandan yang cantik sama Ara." "Kenapa mesti dandan, Dad?" "Sudah sana. Daddy ingin melihat dua putri Daddy terlihat cantik malam ini." Andrew sedikit mendorong bahu Ciara, hingga akhirnya gadis itu pun patuh. Dia menaiki anak tangga untuk masuk ke dalam kamarnya. Sementara Andrew terus tersenyum sumringah, merasa bahagia karena salah satu putrinya akhirnya akan menikah. Dalam lamunannya, bayangan wajah Brigitta, ibu Ciara datang. Wanita itu pun ikut tersenyum, seperti mengulas tanda terima kasih pada Andrew, karena telah membesarkan anak mereka dengan baik. Hingga tak terasa sudut mata Andrew pun berair, dia mengusapnya pelan lalu melangkah ke dalam kamarnya untuk bersiap-siap menyambut kedatangan keluarga Tan. "Putri kita sudah besar, Brigitta." Satu kalimat itu lepas, sebelum Andrew menutup pintu. Di kamar atas, Ciara didandani oleh Clarissa, dia sedikit memoles wajahnya dengan make up agar terlihat lebih fresh. Itu semua dia lakukan karena ingin membuat Andrew senang. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa malam ini De dan keluarganya akan datang. "Kamu memang selalu terlihat cantik, Ci. Dia pria yang beruntung karena memiliki kekasih sepertimu." Ciara terkekeh. "Aku yang beruntung memilikinya, Cla. Kamu kapan punya kekasih? Jomblo itu tidak enak tahu." "Itu bagimu, bagiku memiliki pacar lebih tidak enak." "Kata siapa?" "Bagiku enak, karena setiap kita bertemu, kita bisa berciuman." Clarissa sontak menoyor kepala Ciara. "Itu karena otakmu mesyum." Kekehan Ciara semakin keras. "Dia yang mengajariku, Cla. Pria dewasa cara berpacarannya memang beda." "Sudah-sudah, aku tidak mau membahasnya. Lebih baik sekarang kita turun, pasti Daddy sudah menunggu lama." Ciara pun patuh pada saran Clarissa, mereka turun setelah selesai berdandan. Namun, di tengah tangga, jantung Ciara seperti berhenti berdetak saat melihat banyak mobil di halaman rumahnya. Gadis cantik itu tak ingin menduga-duga. Namun, ternyata sosok tegap dengan jambang lebat itu berhasil membuat tubuhnya membeku seketika.